Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Hari ini kita akan bahas sebuah grinder yang menurut gue cukup spesial dan jenisnya juga spesial. Dan grinder kita hari ini adalah, jangan dilempar, ini berat banget bos, Pietro. Kalau teman-teman sering nonton video kita, teman-teman pasti sadar grinder ini selalu ada di background kita, selalu ada tulisan Pietro. Tapi kita sama sekali tidak pernah bahas grinder ini. Kenapa? Sepertinya kita lupa, teman-teman. Grinder ini apa sih sebenarnya? Kok bentuknya aneh? Muternya kayak gimana? Terus atur grind size-nya dari mana? Masukin dari mana? Keluar dari mana? Ini grinder yang aneh kalau kita lihat. Grinder ini gue udah tahu dari tahun 2023. Kenapa? Ketika itu ada beberapa kompetitor yang di luar, mereka menang kompetisi, mereka pakai grinder ini. Awalnya waktu itu gue dengar kata-kata Pietro, gue penasaran apa sih grinder ini? Spesialnya Pietro nih apa? Sampai akhirnya gue mencari tahu. Ternyata Pietro diproduksi oleh perusahaan grinder yang namanya Fiorenzato. Fiorenzato adalah perusahaan grinder yang spesifik fokus di grinder espresso. Jadi mereka sama sekali belum pernah punya atau mendevelop sebuah hand grinder. Dan mereka mendevelop sebuah hand grinder dan mereka cukup revolusioner. Kenapa? Karena hand grinder ini tidak seperti hand grinder pada umumnya. Kalau teman-teman tahu, kayak kita contoh ambil hand grinder Comandante lah, hand grinder yang banyak orang punya. Pada umumnya pasti punya crank. Cranknya bentuknya seperti ini, tinggal dipasang. Masukin kopinya dari atas. Kemudian burnya pasti conical bur, ya. Rata-rata pasti sekarang hand grinder conical bur. Nah sekarang grinder ini beda sendiri guys. Yang pertama adalah size bodinya. Dia punya tinggi 210, ya, dengan lebar 80 mm, yang artinya ketinggiannya sekitar 21 cm dan lebarnya hampir 10 cm. Kemudian dia punya pegangan sekitar 11-12 cm. Nah, pegangannya dari mana? Dari tadi nggak kelihatan kan? Nah, pegangannya guys, tinggal teman-teman tarik keluar. Jadi muter kayak gini. Materialnya adalah aluminium alloy. Jadi ini berat guys. Berat banget. Nih, kalau lempar orang bisa wassalam. Bahaya banget, ini berat banget. Bur. Nah, di mana semua grinder menggunakan conical burr, grinder ini menggunakan flat burr. Nah, penasaran kan pengen lihat barnya di mana? Nih, cara bukanya cukup unik. Kalau great people lihat, dia ada tombol di sini. Jadi kita akan pencet tombolnya dan kita akan cari sampai dia klik masuk ke dalam. Contoh, nah dia klik. Terus grindernya diputer dan dibuka. Ketika dibuka, kelihatan kalau ini flat burr. Flat burr hanya kita temukan biasanya di grinder-grinder espresso atau grinder besar seperti IK. Kalau di IK bentuknya flat burr sama persis kayak gini. Atau di grinder seperti Latina. Latina juga flat burr kayak gini. Di hand grinder belum ada flat burr. Ini sepertinya pertama kali teknologi flat burr diaplikasikan di hand grinder. Jadi di dalamnya seperti ini. Jadi ini sangat-sangat unik. Nah, kemudian cara pasangnya juga sama. Masukin lagi. Terus tinggal diputer. Oke? Terus tinggal ditutup lagi. Keren banget. Beratnya 1,5 kilo, spesifiknya 1450. Hampir 1,6 kilo, berat banget guys. Para homebrewers atau ciwi-ciwi yang pengen mengencangkan otot-otot atau bicep atau tricep bisa pakai ini. Ini satu, gerakan kedua, gerakan ketiga kayak gini. Dia bisa masukin kopi, jadi kopinya dimasukin ke dalam sini. Ini bisa dibuka dan kopinya bisa masuk ke dalam sini. Nah ini kita tinggal masukin cur ke dalam dan kapasitasnya bisa masuk sebanyak 60 gram kopi. Jadi cukup banyak. Biasanya kita masukin kapasitas maksimal ada di 30 gram sampai 40 gram. Ini bisa masuk 60 gram. Jadi cukup banyak. Untuk ngatur grind size-nya dari sini diputar di depan. Jadi cukup unik nih. Nah kalau biasa kan diputar krek atau di bawah kayak Comandante, tapi ini dari depan. Jadi ini keren banget guys. Oke, nah grind size-nya bisa yang dihasilkan dari grinder ini dari espresso sampai paling kasar. Kasar sebenarnya nggak kasar-kasar banget sih. Yang paling kasarnya nggak kasar-kasar banget. Ntar gue bakal coba kasih lihat. Nah kemudian kalau great people beli grinder ini, Pietro ini dia punya bur 58 mili. Jadi 58 mili adalah bur yang cukup besar. Kemudian bahannya M340 stainless steel. Kalau di sini dia bilang ada B model. B model artinya multi purpose, jadi bisa espresso, fine particle,
sampai buat filter, tapi dia dikhususkan untuk bisa buat feel espresso. Dan yang satu lagi adalah M model. M model achieve to reduce concentration of fines. Jadi memang secara fines-nya lebih sedikit. Yang kita punya sekarang adalah M model. Jadi emang ini spesifiknya untuk filter. Untuk espresso masih bisa nggak? Bisa banget. Per titiknya itu ada di 15 mikron. Jadi bisa beda-beda per 15 mikron. Tek 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 tek. Bedanya 15 mikron. Jadi cukup detail. Untuk ngebuka kopinya, nanti kopinya akan keluar di sini, di bawah. Jadi tinggal dipasang magnet, terus tinggal dilepas, nanti kopinya akan keluar dari sini. Pertanyaannya, harganya berapa? Harganya sekarang itu ada di website 370 euro. Kalau dirupiahkan, ini adalah 7 juta. Grinder ini adalah grinder yang merusak hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Ketika gua beli grinder ini, gua diem-diem, gua nggak ngomong Mendy. Ketika dia tahu grinder ini datang dan dia tanya harganya berapa, dan gua bilang ini 7 juta. Kalau great people punya budget dan great people emang pengen ya cobain grinder unik ini, hasilnya sebenarnya oke rasanya, silakan beli. Tapi kalau dikira rasa budget gue tidak cukup dan gue udah pasti kalah dalam pertempuran melawan istri gue, mending jangan dibeli. Sekarang kita akan tes seberapa oke ekstraksi yang dihasilkan, dan gue akan coba kasih lihat perbedaan grind size-nya. Oke? Jadi gue akan giling ukuran yang paling yang halusnya di 0. Gue akan coba giling ukuran 1. Kira-kira ukuran 1 ini adalah ukuran yang bisa kita pakai untuk espresso. Jadi kita akan giling. Penggunaan grinder ini agak tidak enak. Tidak enak kenapa? Karena kalian mesti giling tahan seperti ini. Kalau kalian giling di atas meja dan punya meja yang goyang-goyang, udah pasti tidak stabil. Kedua, kadang ngegiling juga tangan suka kepentok ke bawah. Jadi sebenarnya secara pemakaian menurut gue sangat-sangat kurang ergonomis. Ketika banyak komplain pemakaian yang susah, ada orang yang kayak gini, kayak mancing. Kayak mancing mania, mantap. Banyak orang yang komplain. Akhirnya Pietro ngeluarin stand. Gue udah beli standnya. Ini adalah stand Pietro. Jadi kita tinggal masukin ke dalam. Bentar. Nah, jadinya bisa berdiri seperti ini dan lebih kokoh. Jadi ada tulisan Pietro. Oke? Tapi, yang ngeselinnya adalah harga stand ini 1 juta, guys. Oh no! Jadi untuk beli satu set gini, harganya 8 juta. Gimana nggak berperang gua? Hah? Ini ukuran 1 ya. Jadi biasanya yang akan gua lakukan, gua akan letakin di posisi meja miring, dan gua akan mulai giling. Oke, dan kita akan lihat hasil gilingannya. Hasil gilingan yang dihasilkan sangat-sangat halus. Ini kayak gilingan espresso pada umumnya. Jadi, gilingan ini benar-benar versatile. Kemudian, gue akan coba giling di ukuran 5, yang di tengah-tengah. Sekarang agak lebih kasar. Nah, ini udah mulai ke arah filter. Nih. Oke, nah sekarang gua akan giling di ukuran yang paling kasar. Ukuran paling kasarnya ada di ukuran 9+, hampir 1 putaran full. Jadi cara pakainya ya seperti ini, guys. Kalian harus putar. Dan ini ukuran yang paling kasar. Nah, ukuran kasar ini juga oke banget, guys. Lihat. Nah, yang gue suka dari grinder ini adalah dia punya kerataan partikel yang cukup baik, dan microfines-nya apa ya? Gue pakai grinder ini rasanya mirip-mirip kayak gue pakai IK. Jadi bisa ngasih kompleksitas, ngasih acidity yang bright. Grinder ini sangat-sangat oke buat gue dipakai untuk nyeduh kopi. Tapi balik lagi ya, kekurangannya mahal, berat, pemakaiannya kurang ergonomis. Jadi itu adalah plus minusnya. Nah sekarang untuk ngetes rasanya, kita akan langsung seduh kopi. Dan kopi kita hari ini adalah nah, bener loh. Kopi kita adalah Vinca Donobar. Nah, kalau kita lihat desainnya adalah desain yang sedikit berbeda dari desain-desain kopi Fugol pada umumnya. Nah, kenapa desainnya dibuat seperti ini? Karena ini adalah edisi spesial untuk Jacko Week kemarin. Jadi kita memang rilis ini untuk Jacko Week. Rilisan untuk Jacko Week ini, green bean-nya kita masih ada, dan kita masih rilis terus. Sebentar lagi udah mau habis. Jadi di Tokopedia, di Shopee, dan di shop Tokopedia, tolong dicek supaya jangan kehabisan. Kemudian kopi ini prosesnya adalah anaerobik natural 120 jam. Dia ada tasting notes citrusy, orange,
black tea dan toffee. Jadi rasanya manis banget dan varietasnya mix. Gambarnya kenapa kok gambar itu orang tua lagi nanam? Nah, kalau kalian lihat, ini ada orang tua, kakek-kakek, dia lagi nanam kopi dan dia pakai sepatu Keds. Jadi sebenarnya dia ini model sepatu, bro. Jadi si ini adalah Mang Don Obar. Mang Don Obar adalah ayah dari Mang Eka Teguh Kurniawan. Mang Eka Teguh adalah orang yang sekarang menjalankan kebun Don Obar ini. Jadi Vinka Don Obar itu adalah nama dari bapaknya, yaitu Kang Obar. Jadi ini adalah gambaran dari Kang Obar yang sangat-sangat gaul. Kita lihat pakai topi snapback terus pakai sneaker, nanam kopi, cakep. Kita akan siapkan dan kita akan coba seduh. Oke. Sekarang kopinya udah ready dan kita akan seduh. Resepnya seperti biasa. Kalian bisa lihat di resep di Kopi Don Obar langsung, atau kalian bisa pakai resep universal dari Frugal Coffee Roaster. Oke, jadi ya gue lihat trennya juga sekarang banyak homebrewer yang memang ya, lebih punya budget ya untuk bisa beli-beli barang-barang yang mahal. Nah, kalau dari gue sih melihat ini sebagai apa ya? Ya gue tidak akan menggantungkan hidup gue berdasarkan barang-barang yang gue punya. Jadi walaupun gue punya sesuatu yang mahal, jadi ya gue nggak akan kayak, oh status gue naik nih hanya karena gue punya barang ini. Kalau tiba-tiba grinder gue rusak, kalau tiba-tiba alat gue rusak, jadi statusnya turun dong. Jadi kan tidak bisa kita bertahan hidup seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau ya apalagi buat great people yang memang punya budget lebih terbatas, ya tidak perlu gengsi kalau tidak punya alat yang mahal, karena balik lagi segala jenis kopi rasanya bisa kita maksimalkan asal kita ngerti variabel yang berperan dalam urusan seduh menyeduh. Cek video kita yang sebelumnya, banyak banget video kita, tonton satu-satu, pelajari, oke? Jadi keunggulan dari kopi Don Obar ini adalah fruity banget. Benar-benar aromanya tuh fruity banget. Tapi karena grindernya pakai ini lebih fruity lagi. Kenapa? Karena menurut gua flat burr selalu memberikan aroma yang jauh lebih better daripada conical burr. Gua nggak tahu kenapa, tapi gua selalu merasa flat burr selalu memberikan aroma yang lebih better daripada conical burr. Jadi aromanya juga jadi ketara. Kemudian untuk rasanya, nah pada umumnya flat burr tuh selalu memberikan acidity yang jauh lebih bright daripada conical burr. Oke, acidity-nya bright banget, fruity banget, tapi memang kekurangan flat burr kita harus main sedikit halus. Kenapa? Karena mouthfeel-nya agak low. Jadi mouthfeel-nya tidak sebulat kalau kita pakai conical burr. Kalau conical burr biasanya menghasilkan rasa kopi yang lebih manis, tapi acidity tidak se-bright flat burr. Flat burr ngasih brightness lebih oke, tapi sweetness-nya tidak se-oke conical. Dan secara mouthfeel, kadang ada conical yang lebih better. Tapi secara overall, grinder ini oke banget. Rasanya fruity, manis, bersih. Ya, selain karena memang kopinya udah enak dari Frugal. Oke, great people. Sekian grinder Pietro hari ini dengan plus dan minusnya. Jadi, silakan great people juga coba bandingkan kalau ketemu grinder ini atau ada teman yang pakai, great people bisa coba pinjem sebelum membeli. Tapi apakah gue merekomendasikan kalau great people punya budget, silahkan beli. Kalau tidak, ada grinder-grinder yang lebih hemat dengan kualitas yang juga oke. Oke? Dan jangan lupa cek Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada Vinka Don Obar. Oke? Thank you great people. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.